Halo teman, ketemu lagi di channel saya ya, di Dirgantara Bastian. Nah, untuk video kali ini saya akan bikin video vlog oprek yang udah lama nggak saya bikin. Seperti biasa, vlog oprek itu tentang pengerjaan rutinitas kita di garasi DAP ya. Kita fokus di garasi perapian ini karena ada beberapa mobil yang sedang kita kerjakan di sini. Dan ada satu yang mau saya tunjukin ke kalian buat inovasi baru, terus model baru juga. Setelah kemarin kita bikin yang all auto dibuat limo, itu di bagian power window-nya. Sekarang kita akan mengcustom panel speedometer ya. Nah, panel speedometer ini nanti akan kita ganti, akan kita pasang pakai yang udah custom seperti ini. Ini yang panel lamanya. Nah, ini panel barunya. Ini lebih bagus, lebih banyak modelnya, juga warnanya nanti lebih banyak juga. Dan di sini bisa kalian lihat ada logo Dirgantaranya, ada logo DAP juga di sini. Nah, ini panel lamanya. Dan sekarang ini lagi mau kita pasangin ke speedometernya. Nanti kalian buat yang kalian penasaran hasilnya seperti apa, pantengin terus video ini, nanti akan saya reviewkan juga hasilnya, pemasangannya bagusnya seperti apa. Yang pasti sih akan merubah tampilan untuk di bagian speedo ya, lebih enak dipandang mata karena di sini coraknya baru, nggak seperti corak yang standar seperti ini. Langsung saja kita lanjutkan ke proses pemasangannya. Nah, ini akan kita masukin ke sini ya. Sebenarnya sih ada banyak modelnya. Ini salah satu, terus ini ada yang ada merah-merahnya juga. Di sini tetap ada logo Dirgantaranya juga, ada logo DAP juga di sini. Dan ini model barunya yang kita bikin ya. Kita ada rekanan buat bikin panel speedometer di daerah Jogja ya. Dan bisa mengcustom, dan bukan buat Gen 3 saja. Di sini ada juga buat Gen 2 juga ada yang udah kita rubah, yang udah kita custom juga speedometernya. Dan ini bisa modelnya banyak banget. Mau dipakein foto kalian juga bisa, foto kalian dipasang di speedometer juga bisa. Karena ini kita custom ya, custom itu suka-suka kalian. Dan akan kita contohkan yang barangnya yang ada dulu seperti ini. Coba Chen, masukin yang merah dulu aja Chen. Prosesnya gampang banget, cuman PNP, tinggal buka, tinggal ambil panel yang lamanya, kalian buka speedometernya, terus ambil panel lama, pasangin panel baru, terus pasang lagi mika-mikanya, cover-covernya, udah langsung bisa diinstalasi ke mobil lagi. Dan untuk Gen 2 juga sebenarnya ada banyak sih modelnya. Ini salah satunya akan kita buka, yang satunya lagi mana Chen ya. Nah, ini yang buat Gen 2, buat Gen 2 juga. Sama masih di sini masih ada logo DAP-nya juga. Terus ini yang udah kita custom, ini yang punya custom juga, ada merah-merahnya, bagus banget, enak dilihat ya, enak dipandang ketika kalian memandangi speedometer di tol, apalagi jalan. Kalian ngeliatin speedometernya udah nggak standar lagi, udah kita custom, jadi ya lebih enak lah buat dilihat. Jadi sebenarnya ini inovasi dalam modifikasi Vios Limo ya, karena sebenarnya sih saya sih bosan sama modifikasi yang itu aja. Jadi ya kita coba bikin sesuatu yang baru, terus kita perbarui, terus kita bikin yang belum ada apa, terus ya intinya sih yang fungsional, yang kira-kira bisa dipakai, terus nggak merusak ke fungsi juga. Daripada modif cuma modif gitu-gitu aja asal-asalan, ya itu udah biasa sih, gampang. Justru kita bikin yang belum ada, kita selalu bikin inovasi yang belum ada di pasaran, yang lain-lain kita coba terapin. Oke, sambil kita nungguin Ancen lagi masangin panel speedometer, kita juga lagi ada progres juga, airbrush. Ini mobil ini mau di airbrush nih, di bagian samping pintu sama bagian kap mesinnya. Itu mau kita proses airbrush ya, bukan stiker ini. Ini contohnya, contoh gambarnya udah kita buatkan desainnya, udah kita printin desainnya. Sekarang lagi mulai proses pengerjaannya. Di sini kita lagi ada proses airbrush juga. Ini kita mau airbrush bagian kap mesin dulu ya, sebelum kita ke bagian bodi samping. Di sini tim kita yang dari bagian airbrush kayak gini, bisa kalian lihat prosesnya seperti ini. Airbrush itu memang prosesnya agak ribet ya, sulit ya, terus rumit juga, dan ya memakan waktu yang lumayan juga lah sih ya, sekitar 3 atau 4 hari atau 5 hari.
tergantung tingkat kerumitannya. Iya nggak Mas Bro? Nah, tergantung tingkat kerumitan desainnya. Dan ini desainnya lagi dibikin, Mas. Bisa ke sini kamera. Desainnya lagi dibikin. Jadi bisa kalian lihat nih proses airbrush itu seperti ini, mengcutting gambar. Terus ini kan ini logo dari pemesannya langsung ya. Dia minta dipasangin logo seperti ini. CSI Community Syarifuddin Indonesia. Ini teman saya juga nih, Om Syarifuddin. Dia master trading ya, trading di Hot Forex. Nah, dia bikinin ini logo ininya dia, logo community-nya dia. Mau dimasukin ke mobilnya. Jadi mau nggak mau kita prosesnya pakai airbrush, karena kalau pakai cutting sticker itu kan udah biasa ya. Kita pakai airbrush sekalian, dan ini request langsung dari si pemesannya, si ownernya. Itu logonya udah sebagian udah mulai terpasang di sini. Nanti ini prosesnya mungkin masih, setelah proses ini apa lagi Mas Bro? Pengatingan di cutting di bagian ininya ya, medianya ya. Ini masih lagi proses cutting di bagian media yang nanti mau di airbrush. Ini untuk kap mesin saja seperti ini ya rumitnya, belum lagi nanti ke bagian bodinya. Di bodinya itu ada panjang nanti triple X dari ujung depan sampai ujung belakang, termasuk di bagian pintu juga. Dan yang dikerjakan pertama itu di bagian kap mesin dulu. Nah, ini udah proses pemasangannya, udah kita aplikasikan ke mobilnya, ke speedonya maksudnya, bukan ke mobilnya. Bisa kalian lihat jadi bagus banget kan, jadi cantik banget tampilannya. Ini buat Gen 3 dan yang ini buat Gen 2. Kita tinggal aplikasikan di mobilnya saja. Nah, ini yang lamanya. Ini yang punya Gen 2 yang lama, yang orinya. Ini punya Gen 3 yang orinya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, Bang, tingkat presisinya seperti apa? Presisi buat ini indikatornya semua ya. Indikatornya bisa kalian lihat semua nih, bisa di zoom. Indikatornya presisi banget, pas banget. Jadi tidak ada bagian indikator yang tertutup ya, tertutup panel. Dan bisa dilihat, ini juga cuttingannya sangat pas banget, presisi banget. Cakep banget udah pokoknya desainnya itu dari SPD ya, SPD speedometer itu cakep banget lah. Nah, dia cuttingannya juga bagus banget, bisa kalian lihat seperti ini. Dan ini buat indikatornya masih kelihatan dari sini, masih bagian sen, terus check engine segala macam, pintu, panel-panel pintu pas semua, posisinya presisi semua. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ke mobilnya. Nah, oke, sekarang akan kita aplikasikan ke mobilnya ya. Ini speedometer yang udah kita pasangin panel baru. Dan ini speedometer aslinya. Nanti hasilnya seperti apa, before afternya nanti akan saya tunjukkan juga di video ini. Jadi biar kalian tahu perbedaannya. Coba pasangin, Chan. Mungkin ini karena agak terang ya, jadi lampunya tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau malam itu bagus banget nyalanya. Bisa kalian lihat perbedaannya. Panel-panel indikator juga semua presisi semua ya. Sen semua, check engine, lampu, pintu, rem tangan semua masih presisi, posisinya kelihatan semua jelas. Dan ini buat di Gen 2 ya. Itu yang udah kita pasangin panel baru, dan ini yang lamanya. Jadi bisa kalian lihat perbedaannya. Nah, jadi ada perbedaan tampilan. Ini buat kita pasang yang biru dulu ya, karena coraknya sih banyak, beda-beda, modelnya juga banyak banget. Bisa kalian custom, bisa kalian bikin suka-suka. Sekarang kita bakal coba ke yang Gen 3. Nah, sekarang kita akan masukkan ke Gen 3 ya. Yang punya Gen 3 yang udah kita ganti panel speedometernya. Karena kita punya mobil stok, mobil yang buat operasional si Bunglon ini, maka selalu buat percobaan ketika kita punya ide baru, punya barang baru, kita pasti masukkan ke mobil operasional dulu ya. Dan bisa kalian lihat posisinya, itu yang udah dipasang panelnya, ada merah-merahnya ya. Nanti saya kasih juga before afternya seperti apa sebelum dipasangin panel ini sama sesudah pasangin panel ini ya, perbedaannya. Udah coba hidupin, Cen? Sebentar.
Itu panel ininya indikatornya presisi semua ya. Yuk, hidupin. Bisa nyalain lampunya, Chen. Ini mungkin juga karena agak terang, jadi lampunya nggak jelas banget. Tapi coba matiin dulu, Chen. Nah, ini posisi mati, nyalain lampunya. Nah, posisi udah dipasangin lampu seperti itu ya, bagus banget. Enak banget dilihat pokoknya, beda sama yang lain, sama limo-limo yang lain. Ini udah kita custom di bagian speedometernya. Nah, jadi misalnya buat kalian yang udah mesen di saya di Dirgantara Auto Project ya, kalian pengen panel speedometer seperti ini. Di saya udah ada beberapa pilihannya, udah ada yang udah di sini, yang udah di garasi, yang udah kita cetak, udah kita custom, kita bikin. Dan itu harganya buat opsional penambahan 450.000 ya. Atau buat teman-teman yang punya Vios Limo, yang udah punya Vios Limo, kalian mau pengen ganti panel speedometernya, entah itu Gen 2 apa Gen 3, nanti kalian bisa langsung order ke saya, bisa pesen saya, atau langsung ke ini nih, kanan saya ya, SPD Speedometer di daerah Jogja ya. Tapi kalau misalnya kalian sama saja sih, kalian mau order ke saya atau ke SPD juga sama, itu harganya 450.000 ya untuk panel speedometer custom seperti ini. Nah oke, setelah kita bahas di awal panel speedometer sama lagi proses airbrush, sekarang kita ke proses mobil yang lain yang lagi dalam pengerjaan di sini. Kita mulai dari sini dulu. Nah, untuk ini ada Gen 3 Express ya. Ini bukan yang X banjir, karena di saya juga sebenarnya kalau misalnya kalian minta yang bukan banjir juga ada juga kayak seperti ini. Tidak semuanya di sini yang X banjir semua, dan karena yang X banjir juga sudah habis, sudah sekitar kurang lebih tinggal 10 unitan lagi lah, udah nggak banyak. Jadi kita juga udah ke yang mobil normal lagi seperti ini. Ini bahan 2014 X Express ya, tapi kalau untuk ini perbedaannya BPKB-nya nunggu agak lama ya. Kalau kemarin BPKB-nya lebih cepat yang X banjir itu, kalau yang ini agak lama. Dan di sini juga ada Mobilio juga. Ini Mobilio tahun 2016, ini udah finishing. Ini pesanannya Ega nih dari Kalimantan. Ini udah hampir selesai lah hari ini, mungkin kita finishing semua karena ini ada beberapa pengerjaan di sini yang setelah saya cek tadi ada catnya masih kurang bagus, ada retak-retak dikit, jadi kita lagi benerin lagi ya. Dan untuk upgrade-nya sendiri ini RTG 1 ya, bukan RTG 3 Plus ini, jadi nggak diganti custom, nggak di custom depannya. Dan untuk interior juga masih standar, tapi ini yang 2016 yang AC udah double blower ya, yang ininya dashboardnya udah bagus juga, bisa kalian lihat dashboardnya. Dan ada pemandangan anak saya di dalam. Ini yang udah AC digital sama udah double blower 2016. Dan ini stok terakhir ya, satu-satunya yang double blower ini. Setelah ini kita nggak ada lagi. Dan di sini ada Gen 2 juga, ini X Express juga di sini. Ini X Express RTG 3 juga, dan ini lagi proses finishing juga ya. Terus di sebelah sini ada Gen 4 yang lagi proses upgrade, yang lagi proses finishing juga di sini, dan ada beberapa spare part yang masih saya belum dapat sih. Jadi ini masih lagi nunggu spare part ya. Ini udah agak lama juga, cuma memang kalau Gen 4 memang posisinya upgrade itu memang agak lama karena kita juga harus nyari beberapa spare part yang harus diinden dulu ya. Dan oke, kita ke bagian sini. Dan kalau ini stok ready ya, ini bekas operasional anak-anak, bekas operasional tim DAP. Ini Kia Rio 2015, bunglon warnanya, karena saya kalau bikin mobil stok buat operasional buat pakai itu pasti warnanya bunglon ya. Kayak ini juga warnanya bunglon. Ini mungkin karena kita udah ada yang Gen 3 2015 itu, yang bunglon yang satunya, ini mungkin akan saya jual. Ini mungkin saya jual di sekitar 65 jutaan lah, 65 juta. Jadi kalau kalian yang kemarin banyak yang nyari Kia Rio, kalian pengen Kia Rio yang udah siap pakai, yang udah jadi, ini ada. Nanti akan saya buatkan juga mungkin video reviewnya. Dan di sini ada liar yang ini juga agak terbengkalai juga karena kita lagi fokus ngerjain mobil-mobil yang punya customer ya. Jadi mobil yang stok seperti ini agak terbengkalai. Dan ini ada juga liar juga, ini juga ready stock juga.
kalau kalian pengen liar ini mungkin saya jual di 89 juta lah. Nah, mungkin di 89 juta saya lepas ini liar ini. Dan di sini ada juga apa namanya stok juga. Ini 2011. Ini baru masuk stoknya. Ini udah plat hitam ya, udah plat hitam, udah nama perorangan, tapi pajaknya udah telat sih, udah hampir mati. Ini udah pakai body kit, mungkin nanti body kitnya akan kita rapihin. Dan ini joknya udah dibungkus juga dalemannya, udah pakai body kit, udah pakai velg racing ring 16. Ini mungkin saya jual di 50 jutaan lah. 2011 udah plat hitam. Oke, kita ke dalam lagi. Dan untuk mobil yang mau pemasangan airbrush ini pesanannya Om Saripudin ya, Om Saripudin di Cirebon. Ini paketnya paket RTG 1 tahun 2014 Gen 3. Ini warnanya abu-abu. Nah, ini yang harga 70 jutaan, 65 sampai 70 juta seperti ini ya. Cuma ini ada opsional pemasangan airbrush di bagian mobilnya. Oke teman, mungkin saya rasa cukup ya video vlog opreknya udah saya jelaskan semua ke kalian tentang pengerjaan di garasi DAP ini. Juga tentang ada panel speedometer yang baru sama proses pengerjaan airbrush. Jadi buat kalian yang pengen custom mobil, modifikasi mobil sekalian ada airbrush segala macam, nanti kita di DAP juga melayani ya. Kalau kalian pengen custom mobil kalian pakai gambar-gambar atau lukisan-lukisan lah, pakai airbrush juga kita bisa. Dan untuk pemesanan panel speedometer nanti bisa langsung ke saya atau ke SPD langsung. Itu harganya 450.000 ya untuk panel speedometer itu. Dan saya rasa untuk video vlog ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video review ya. Mungkin besok akan saya reviewkan Mobilio sama Kia Rio. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye.